Bisa lonjakan kasus COVID-19 yang kembali terjadi di sejumlah negara di dunia membuat produsen vaksin melakukan embargo. Negara-negara produsen vaksin memprioritaskan kebutuhan vaksin untuk suplai lokal mereka. Embargo vaksin akan berdampak pada suplai vaksin global termasuk Indonesia. Pemerintah memastikan Indonesia menduduki posisi 4 besar negara bukan produsen vaksin yang sudah melakukan penyuntikan di atas 10 juta dosis. Saat ini laju penyuntikan vaksin di Indonesia mencapai 500.000 suntikan per hari. Namun capaian vaksinasi Indonesia terganjal dengan adanya embargo produsen vaksin. Sejumlah negara di dunia termasuk negara produsen vaksin saat ini kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19 akibat mutasi virus corona dan mobilitas manusia. Sejumlah produsen vaksin termasuk Eropa dan India pun memutuskan untuk mengambil langkah embargo demi memprioritaskan kebutuhan suplai vaksin mereka. Embargo ini akan mengancam kebutuhan vaksin global termasuk Indonesia. Saat ini pemerintah mengambil langkah mengatur kombinasi penggunaan berbagai macam merek vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi seluruh populasi sasaran. Upaya ini juga dilakukan untuk menjaga laju penyuntikan vaksin agar tidak ada kekosongan vaksinasi. Bahwa di beberapa negara Eropa sudah terjadi kenaikan kasus kembali. Ya. Kita amati memang terjadinya karena adanya strain baru yang juga sudah datang di Indonesia di Januari dan juga adanya mobilitas yang terlalu agresif pembukaannya. Sehingga arahan Bapak Presiden coba dicari titik keseimbangan agar hasil yang sudah bagus penurunan karena program PPKM Mikro dan vaksinasi kita tidak kehilangan momentum perbaikannya. Dengan demikian diharapkan agar kita bisa terus turun dan tidak usah mengalami lonjakan berikutnya seperti yang terjadi di Eropa. Saat ini tidak ada satupun produsen vaksin di dunia yang dapat memenuhi seluruh permintaan negara-negara besar seperti di Indonesia. Namun Indonesia beruntung karena sudah menjalin kerjasama dengan 4 produsen vaksin, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.